INU. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang berjudul Six Horse Away. Bercerita tentang seorang mantan marinir Amerika yang keluarganya dibantai oleh para mafia. Tentu saja ia akan balas dendam. Hingga langsung saja kita gaskan. Cerita film diawali perkenalan dengan sosok pria bernama Montano. Diceritakan kalau Montano mempunyai istri dan satu anak yang sangat ia sayangi. Kehidupan Montano tampak teramat bahagia karena Montano mempunyai istri yang cantik serta satu anak perempuan yang imut. Diketahui juga Montano adalah mantan kapten marinir Amerika yang baru pensiun 2 tahun yang lalu. Lalu cerita bergulir pada suatu pagi ketika istri Montano yang bekerja sebagai pebisnis properti akan pergi ke kota sebelah dalam beberapa hari. Sebelum pergi, sang istri tidak lupa berpamitan pada Montano dan juga putrinya. Pada malam harinya, ketika Montano sedang memasak makanan, ia pun dihubungi oleh sang istri untuk menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan Montano. Montano menjawab kalau ia sangat ingin memakan nasi padang, namun sayang di sana tidak ada. Kemudian Montano mengatakan kalau beberapa jam yang lalu ia baru saja dihubungi oleh dubes Prancis yang ingin mengontrak Montano untuk melatih pasukan khusus Prancis. Mendengar hal itu, sang istri pun meminta Montano agar tidak dulu menerima tawaran kontrak tersebut sebelum dirinya pulang. Tak berselang lama, rumah Montano dihampiri oleh 2 orang agen FBI. Kemudian mereka pun dipersilakan masuk. Sambil Montano bertanya apa tujuan FBI mendatanginya. Kedua FBI itu langsung memberitahu jika istri Montano bukanlah seorang pengusaha properti, melainkan anggota kartel dari Meksiko yang mempunyai bisnis barang haram serta penjualan wanita alias women trafficking. Mendengar hal itu, Montano tentu tidak percaya, mengingat ia dan sang istri sudah 18 tahun menikah. Lantas, 2 FBI itu menunjukkan semua bukti yang membuat perasaan Montano menjadi tidak karuan. Bahkan, kedua FBI itu juga mempunyai bukti penerbangan istri Montano yang katanya pergi ke kota sebelah, padahal ia menuju Meksiko. Beberapa jam setelah FBI pergi, Montano terus menghubungi istrinya. Tapi sayang, ponsel sang istri sekarang tak kunjung aktif. Bersamaan dengan itu, Montano dihubungi seseorang, yang mana orang tersebut ternyata adalah Sanchez, si bos mafia Meksiko. Di sini Sanchez mengatakan kalau apa yang dikatakan FBI benar mengenai istri Montano yang merupakan seorang anggota kartel. Namun sayang, kelompok kartel istri Montano adalah saingan bisnis Sanchez. Dan sekarang istri Montano rupanya telah disandra olehnya. Dan apabila Montano ingin menyelamatkan sang istri, maka Montano harus mendatangi markasnya yang ada di Meksiko. Hari berikutnya, Montano pun berniat untuk segera terbang ke Meksiko untuk mendatangi markas kartel Sanchez. Namun sebelum itu, Montana mengajak putrinya agar menginap dulu di rumah sang nenek selama Montano pergi ke Meksiko. Sesampainya di tempat tinggal sang nenek, langsung Montano menitipkan putrinya pada perempuan tua yang memang kesepian dan dengan senang hati menerima cucunya. Keesokan harinya memperlihatkan Montano mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Kemana? Sudah tentu menuju markas Sanchez, si bos kartel di Meksiko. Sesampainya di sana, Montano segera turun dari mobil lalu masuk ke dalam dengan mengaktifkan mode senyap. Tanpa basa-basi, Montano langsung menghajar para penjaga yang ada di sana. Di suatu kesempatan, Montano menodong 2 orang koki yang saat itu hendak memasak. Kedua koki itu memohon ampun pada Montano sambil mengatakan kalau mereka hanya sedang bekerja dan tidak pernah ikut campur dengan bisnis para mafia. Montano yang kasihan akhirnya memerintah mereka agar segera pergi dari sana. Setelah itu, Montano kembali beraksi dengan menghabisi satu persatu para anggota mafia Meksiko yang ada di sana. Alhasil, Montano dapat meratakan mereka semua dan bertemu Sanchez, si bos kartel. Ini dia orangnya.
Namun dengan santai, Sanchez mengatakan kalau ia sangat menanti kedatangan Montano. Kemudian Sanchez menjelaskan kalau kelompoknya akan melepaskan istri Montano, tapi dengan syarat Montano harus bekerja dengannya selama 6 jam. Mendengar hal itu, Montano menolak dan balik mengancam akan menghabisi Sanchez. Akan tetapi Sanchez menjawab kalau dirinya dihabisi oleh Montano, maka dipastikan istri Montano juga akan meninggoy secara mengenaskan. Alhasil mau tidak mau Montano menyerah dan bersedia untuk bekerja pada Sanchez selama 6 jam. Lalu Sanchez menjelaskan kalau pekerjaan Montano adalah menghabisi bos mafia saingan Sanchez, dan Montano hanya diberi waktu selama 6 jam. Sanchez juga sudah menyiapkan mobil serta persenjataan yang dibutuhkan oleh Montano, serta akan mengirim identitas dan lokasi para targetnya melalui ponsel. Sanchez berjanji apabila Montano berhasil menjalankan tugas, maka kelompok Sanchez akan melepaskan istri Montano. Kemudian Montano pergi ke garasi mobil yang sudah disiapkan oleh Sanchez. Not lose the phone as it'll be the only line of communication. Namun ketika memasuki mobil, ternyata di sana ada 2 orang koki yang sedang bersembunyi. Montano pun segera meminta kedua koki tersebut agar pergi. Tapi mereka menolak dan memohon pada Montano agar mereka dibawa keluar dari tempat ini. Kedua koki itu juga mengatakan kalau mereka bisa menjadi petunjuk jalan dan siap mengantarkan Montano kemana saja. Pada akhirnya Montano pun mengizinkan kedua koki tersebut ikut dengannya. Saat di perjalanan, kedua koki bercerita kalau mereka adalah kakak beradik yang sedang mencari adik perempuannya yang hilang. Untuk itu, mereka menyamar menjadi koki di tempat kelompok Sanchez dengan harapan bisa menemukan adiknya. Namun sayang, adik perempuannya tidak ada di markas Sanchez dan entah kemana. Mendengar hal tersebut, Montano pun mengatakan semoga adik perempuan koki itu bisa segera ditemukan. Long story short, Montano pun sampai di target pertamanya sambil ditemani 2 orang koki tadi. Di sini Montano meminta kedua koki itu menunggu di mobil, sementara dirinya akan menghabisi pemimpin mafia yang ada di rumah tersebut. Kemudian Montano menghampiri beberapa anak buah targetnya hingga terjadilah baku tembak. Setelah menghabisi sebagian prajurit kartel yang menghadangnya, Montano meminta seorang wanita berambut afro agar pergi saja dari tempat ini karena Montano tidak mau menghabisi wanita. Pada akhirnya wanita afro itu pun memutuskan pergi tanpa melawan Montano. Setelah itu Montano merangsek masuk ke dalam dan kembali mengamuk hingga di suatu kesempatan Montano berhasil memojokkan targetnya, si bos kartel wilayah tersebut. Di sini si target sempat bertanya, apakah Montano adalah orang kiriman Sanchez? Karena ia tahu Sanchez sangat menginginkan wilayahnya. Tapi Montano tidak mau menjawab. Lalu si target juga sempat menawari Montano uang yang sangat banyak asalkan Montano tidak menghabisi dirinya. Akan tetapi Montano menjawab kalau semua ini bukan tentang uang. Lalu si target mencoba menyerang Montano sampai pada akhirnya Montano pun menghabisinya. Kemudian Montano pun mengirim foto targetnya pada Sanchez sebagai bukti kalau ia telah berhasil menjalankan tugas pertama. Bersamaan dengan itu Sanchez mengirim foto target yang kedua. Dan target yang keduanya tersebut sekarang berada di sebuah restoran. Singkatnya, Montano keluar dan menemui si koki sambil membawa salah satu mobil milik anak buah targetnya tadi. Di sini Montano meminta kedua koki itu agar pergi saja dan jangan mengikutinya. Kemudian Montano tidak lupa memindahkan persenjataan ke mobil barunya, lalu bergegas pergi meninggalkan kedua koki tersebut.
30 menit kemudian, Montano akhirnya tiba di sebuah parkiran atas gedung. Karena saat ini ia akan menghabisi target keduanya dengan cara ditembak menggunakan senjata sniper. Namun di waktu yang sama ternyata kedua koki masih terus saja mengikuti Montano. Awalnya Montano marah karena ia tidak suka ditemani oleh siapapun saat menjalankan misi. Namun kedua koki itu mengatakan kalau mereka hanya sedang mencari adik perempuannya. Dan mereka berdua yakin salah satu dari bos mafia yang menjadi target Montano adalah orang yang sudah menculik adiknya. Mendengar hal itu, Montano tidak peduli karena misinya ini sangat berbahaya sehingga ia tidak mau melibatkan orang lain. Setelah itu, Montano berjalan ke gedung paling atas, lalu membidik targetnya yang sekarang berada di dalam restoran. Target kedua Montano ini merupakan bos mafia penguasa wilayah barat. Si bos mafia ini sedang menunggu makanan yang ia pesan ketika Montano berhasil menghabisinya. Lalu saat Montano hendak kembali ke parkiran, ia pun menghubungi Sanchez untuk memberitahu kalau target kedua sudah selesai. Sanchez yang mendengarnya ingin bukti berupa foto, tapi Montano menjelaskan kalau ia menghabisi targetnya dari jarak jauh. Untungnya, Sanchez pun percaya pada Montano. Tapi untuk target yang selanjutnya, Sanchez ingin bukti. Dan apabila itu tidak dilakukan, maka Sanchez tidak akan segan-segan menghabisi istri Montano. Kemudian ketika Montano sudah berada di parkiran, tiba-tiba ia dihampiri oleh sekelompok orang yang ingin menghabisi Montano. Dan terjadilah baku tembak di insiden ini. Montano berhasil membantai mereka, tapi sayang pistol Montano kehabisan peluru. Saat musuh tersisa satu orang, tak lain adalah wanita berambut afro yang sebelumnya Montano lepaskan. Si wanita yang sadar Montano telah kehabisan peluru dengan santai mendekat ke arah Montano. Namun belum sempat hal itu ia lakukan, tiba-tiba ternyata orang yang menembak si wanita adalah koki yang terus terkekeh dan ingin ikut bersama Montano. Setelah itu Montano mendapat kiriman pesan dari Sanchez mengenai target ketiga Montano yang sekarang berada di sebuah villa. Kemudian Montano mengajak kedua koki itu untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Montano dihubungi oleh Sanchez yang mengingatkan Montano kalau waktu yang ia berikan untuk tugas tinggal beberapa jam lagi. Lalu Sanchez juga mengatakan ia tahu Montano mempunyai seorang putri dan jangan sampai Sanchez juga menculik putri Montano. Mendengar hal itu, Montano yang kesal balik mengancam. Apabila Sanchez sampai menyentuh putrinya, maka ia berjanji akan membantai Sanchez. Setelah telepon itu berakhir, Montano langsung menghubungi putrinya untuk memastikan jika ia baik-baik saja di rumah nenek. Lalu Montano menyuruh putrinya agar ia dan nenek tinggal di hotel dalam beberapa waktu. Singkat cerita, Montano dan kedua koki sudah sampai di dekat kediaman target ketiga. Sebelum itu, mereka memantau pergerakan si target yang ternyata si target hendak berenang di belakang vilanya. Lalu Montano menyuruh kedua koki untuk tetap di sini sambil memantau. Sedangkan dirinya akan menyusup ke villa tersebut, masuk dalam villa. Ia pun tanpa ragu menghabisi para anak buah dari targetnya lagi. Pada akhirnya, kemudian Montano berhasil memojokkan targetnya. Si target mengatakan jika Montano pasti diperintah oleh Sanchez. Lalu ia naik dari dalam kolam dan mencoba menyogok Montano. Namun diam-diam si target hendak mengambil pistol dari tangan Montano. Tapi inilah yang terjadi. Setelah itu Montano mengirim foto target yang ketiga pada Sanchez sambil memintanya mengirim data target selanjutnya. Kemudian Montano kembali mendatangi kedua koki dan mengajak mereka pergi ke target yang keempat. Montano dan kedua koki sampai di target yang keempat. Di sini Montano meminta kedua koki agar menunggu di mobil. Namun
Jika dalam 30 menit Montano tidak kembali, maka kedua koki itu harus membantunya. Sementara itu, ini dia target Montano yang keempat. Dan targetnya tersebut merupakan bos mafia yang suka menjajakkan para wanita. Adegan berpindah ke Montano yang sekarang sedang menghabisi para anak buah dari targetnya. Setelah melumpuhkan mereka, Montano masuk ke dalam ruangan. Tapi sayangnya di situ ia malah terpojok oleh asisten target. Lalu Montano diminta untuk menjatuhkan pistolnya. Tapi tiba-tiba inilah yang terjadi dalam insiden ini. Ternyata Montano dibantu oleh seorang wanita sandraan si target yang bernama Savannah. Namun di insiden itu juga Montano sempat terkena tembakan tepat di samping perut. Savannah yang kasihan pada Montano pun mengajak ia pergi ke rumah temannya yang merupakan dokter hewan. Di sisi lain memperlihatkan dua orang anggota FBI yang dulu sempat mendatangi rumah Montano. Kini mereka berdua sedang berada di sebuah motel untuk mencari Putri Montano dan juga sang nenek dengan bantuan alat pelacak ponsel milik pemerintah. Mereka pun berhasil menemukannya, namun tak diduga si FBI malah menghabisi sang nenek yang merupakan ibu kandung Montano. Ternyata kedua FBI ini adalah FBI korup yang sudah lama bekerja sama dengan Sanchez, si bos kartel. Dan tujuan mereka adalah menculik Putri Montano. Setelah itu, kedua FBI membawa paksa Putri Montano dengan memasukkannya ke dalam mobil. Di sini, Putri Montano terus mengatakan kalau ayahnya adalah seorang marinir dan sang ayah pasti akan menghabisi mereka berdua. Adegan berpindah ke Montano, Anna, dan si koki yang sekarang sampai di rumah teman Savannah. Di sini Savannah langsung menenangkan temannya tersebut karena mungkin ia pikir Montano adalah orang jahat. Lalu Savannah menjelaskan kalau mereka datang untuk meminta bantuan sebab perut Montano baru saja tertembak. Singkatnya, Montano diobati dan peluru yang ada dalam tubuh Montano segera dikeluarkan. Setelah itu, saat teman Savannah hendak menuangkan minuman, kedua koki itu langsung terkejut saat melihat kalung yang dipakai oleh teman Savannah. Lalu kedua koki itu bertanya, "Dari mana kalung itu?" Teman Savannah menjawab kalau kalung ini ia dapat dari ibunya waktu berumur 10 tahun. Mendengar hal itu, kedua koki langsung menangis karena ternyata teman Savannah ini adalah adik kandung mereka yang hilang saat berusia 10 tahun. 30 menit kemudian, Montano terlihat hendak bersiap menyelesaikan misinya. Di sini kedua koki mengatakan kalau mereka ingin membantu Montano sampai selesai. Namun ia menolak sebab tahu tujuan kedua koki adalah menemukan adiknya dan sekarang sang adik sudah ditemukan. Mendengar hal tersebut, ternyata kedua koki tetap memaksa ingin ikut sebagai upaya terima kasih pada Montano. Di tengah perjalanan, Sanchez memberikan lokasi target yang kelima. Namun waktu Montano hanya tinggal kurang dari 30 menit. Sementara tugasnya adalah menghabisi target. Kemudian Sanchez menjelaskan kalau Montano beruntung karena target yang kelima dan keenam sekarang sedang ada di tempat yang sama. Karena itu Montano bisa langsung menghabisi kedua-duanya secara bersamaan. Adegan beralih ke tempat rongsokan mobil dan terlihat seorang kakek yang merupakan bos mafia penjual para wanita culikan. Diketahui si kakek ini adalah target Montano yang kelima dan si kakek tengah menunggu seorang pembeli. Tak lama pembeli yang dimaksud datang dan ternyata pembeli tersebut adalah istrinya Montano. Artinya selama ini istri Montano tidak diculik oleh kelompok Sanchez, melainkan Sanchez hanya sedang mempermainkan Montano. Lalu istri Montano yang diketahui bernama Sarah langsung memberi para wanita yang akan dijual oleh si Sky. Diketahui juga kalau Sarah ini adalah target Montano yang keenam atau yang terakhir. Dan Montano tidak menyadarinya sebab para mafia menyebut Sarah dengan sebutan nama Jutla Barca. Di sisi lain, Montano dan kedua koki telah sampai di tempat pemakaman. Di sini Montano mengatakan
kalau targetnya berada di belakang makam, atau tepatnya di lokasi rongsokan mobil, sehingga mereka harus bersiap. Bersamaan dengan itu, Montano dihubungi oleh FBI korup yang mengatakan kalau Montano harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sanchez. Si FBI ini juga memberitahu kalau dirinya baru saja menculik Putri Montano. Mengetahui hal itu, sontak Montano merasa sangat marah dan ia berjanji apabila putrinya kenapa-napa, maka Montano akan menghabisi si FBI dengan sangat kejam. Adegan kembali ke Sarah dan si kakek. Terlihat Sarah yang baru saja mentransfer uang pada si kakek untuk membeli para wanita culikan. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba Montano datang dan langsung menghabisi orang-orang di sana. Hingga di suatu kesempatan, Montano dan Sarah saling menodongkan senjata. Di sini, mereka berdua tampak kaget. Montano sangat tidak menyangka kalau Sarah adalah bagian dari anggota kartel. Sementara Sarah juga tidak menyangka kalau Montano bisa datang ke tempat ini. Tak berselang lama, si kakek muncul dari belakang dan siap menghabisi Montano. Namun Sarah langsung menghabisi si kakek. Setelah itu, Sarah menjelaskan semuanya pada Montano kalau ayah kandung Sarah adalah pemimpin kartel penguasa Meksiko bernama Labarche yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kemudian Sarah dipaksa oleh kedua FBI untuk menjadi informan agar tidak ada lagi yang meneruskan kekuasaan ayahnya. Tapi tanpa disangka, dua FBI itu ternyata bersekongkol dengan Sanchez, dan Sanchez yang menginginkan kekuasaan tersebut. Sarah sebenarnya ingin berhenti menjadi informan, namun FBI mengancam keselamatan Montano dan juga putri mereka. Sarah tidak punya pilihan. Artinya orang-orang yang menjadi target Montano sebelumnya merupakan kandidat pengganti ayahnya, termasuk Sarah. Kemudian Montano mengatakan kalau putri mereka sekarang sedang disandra oleh FBI dan juga Sanchez. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri mereka adalah menghabisi Sarah. Mendengar hal itu, Sarah pun meminta Montano agar menghabisinya saja setelah cukup lama berpikir. Pada akhirnya Montano terpaksa menghabisi Sarah. Kemudian Montano mengirim foto Sarah dan si kakek pada Sanchez karena mereka berdua adalah bagian dari targetnya. Lalu Montano menghampiri kedua koki dan menyuruh mereka pergi dengan berpura-pura bahwa semua urusan sekarang sudah selesai. Kedua koki itu pun akhirnya pamit sambil berterima kasih pada Montano. Begitupun sebaliknya. Adegan berpindah ke kelompok Sanchez dan FBI yang saat itu sedang menunggu kedatangan Montano. Tak berselang lama, Montano datang. Lalu ia meminta Sanchez supaya menyerahkan putrinya. Ketika putrinya sudah dikeluarkan, FBI mengatakan kalau Montano pasti sangat berat. Sebab dalam satu hari ia harus kehilangan istri dan juga ibunya. Mendengar hal itu tentu Montano sangat kaget. Lalu Montano dilumpuhkan oleh salah satu anak buah Sanchez. Ternyata mereka juga berniat menghabisi Montano. Karena mereka paham Montano pasti akan membrutal apabila dibiarkan hidup. Namun ketika Sanchez akan menembak Montano, tiba-tiba ternyata Sarah masih hidup. Karena waktu kejadian sebelumnya Sarah hanya berpura-pura mati. Di suatu kesempatan Montano malah kembali terpojok oleh Sanchez. Tapi untung ada seseorang yang menembak Sanchez. Dan siapakah orang itu? Rupanya orang tersebut adalah si koki yang masih saja terus mengikuti Montano. Namun dengan segera Sanchez bergegas ke helikopter dan kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Sarah sedang berhadapan dengan FBI wanita hingga pada akhirnya Sarah berhasil menghabisinya. Berikut dengan beberapa anak buah Sanchez yang masih berada di sana. Kembali ke Montano yang sekarang mencoba menenangkan putrinya. Namun tanpa disadari dari belakang, Montano malah ditembak oleh FBI korup dan sempat baku hantam. Ketika Montano terpojok dan akan segera dihabisi, tiba-tiba muncul Sarah. Tapi sayang, ia kehabisan peluru.
Si FBI mengarahkan senjatanya pada Sarah dan di saat itulah Montano mempunyai kesempatan hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Montano dan keluarga berhasil selamat dari kejadian tersebut. 3 bulan kemudian memperlihatkan acara barongsai yang sedang berlangsung. Sebab kebetulan hari itu adalah tahun baru Cina. Di waktu yang sama memperlihatkan Sanchez yang ternyata masih selamat dan sekarang sedang mengendarai mobil. Ketika Sanchez hendak melewati acara barongsai, tiba-tiba ternyata itu adalah Montano dan juga istrinya. Kejadian tersebut tidak dilihat oleh siapapun karena kedua koki sengaja menutupinya dengan barongsai. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir.